Banyak orang yang loyo, lemah semangat, tidak bergairah, akhirnya dia mencari motivator. Saran saya, jangan sibuk mencari motivator. Kenapa? Karena motivator terbaik adalah diri Anda sendiri. Ingin tahu seperti apa pembahasannya? Simak video ini hingga tuntas. Dan jangan lupa di-share kepada teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Azaini Live Inspiration. Boleh saya mengajukan pertanyaan kepada Anda? Untuk apa Anda nonton video-video saya? Apakah Anda ingin mendapatkan motivasi jangka panjang? Kalau Anda menjawab, iya, ingin mendapat motivasi, maka saya ingin katakan, tidak. Anda tidak akan mendapatkan motivasi setelah nonton video saya. Kenapa? Karena memang video saya kelompokkan bukan untuk memotivasi orang, tapi untuk menginspirasi orang. Emang apa bedanya memotivasi dan menginspirasi? Kalau menginspirasi itu hanya memberikan pemantik, ya, hanya memberikan rangsangan kepada Anda. Tapi kalau motivasi itu wajib lahir dari lubuk hati terdalam diri Anda. Maka Anda adalah motivator terbaik buat diri Anda. Kalau inspirasi itu ya sekedar memberikan ide, gagasan, atau rangsangan, atau trigger agar Anda mungkin menemukan sesuatu dan kemudian Anda termotivasi pada akhirnya. Tapi saya bukanlah motivator, saya hanya inspirator yang memancing Anda agar keluar ide-ide, gagasan-gagasan, kemudian inspirasi-inspirasi yang itu kemudian dimasukkan ke dalam diri Anda dan kemudian itulah yang memotivasi Anda. Jadi sekali lagi saya katakan motivator terbaik adalah diri Anda sendiri. Lantas pertanyaannya, bagaimana agar kita termotivasi dari dalam? Ya, inspirasi-inspirasi dari berbagai video itu hanyalah kemudian trigger, hanyalah sarana untuk keluarnya motivasi dalam diri kita. Maka berbagai riset di Stanford University atau kemudian di California University, ya, atau juga mungkin pendapat Simon Sinek bagi Anda yang sudah mendengar, ya, seseorang itu akan termotivasi dengan sangat kuat kalau dia menemukan why. Kenapa saya melakukan hal ini? Kenapa saya mengerjakan hal ini? Begitu dia menemukan why, maka motivasinya akan keluar dari dirinya sendiri, dari dalam dirinya sendiri, dan itu akan memotivasi Anda lebih bersemangat, lebih bergairah. Nah, sebelum Anda menemukan why Anda, mungkin Anda perlu tahu apa prinsip-prinsip menemukan why atau prinsip-prinsip kenapa itu perlu hadir di dalam diri kita, ya, sehingga itu memotivasi kita, sehingga itu mendorong kita. Maka ada 3 prinsipnya untuk kemudian Anda nanti menjadi bahan untuk Anda menemukan why. Yang pertama adalah apa manfaatnya bagiku. Kalau seandainya Anda melakukan sesuatu, maka pastikan Anda bisa menemukan jawaban. Apa manfaatnya bagiku ya? Apakah itu meningkatkan hartaku? Apakah itu mempengaruhi tahtaku? Apakah itu juga meningkatkan kualitas kata-kataku? Ya. Apakah itu menambah aku semakin populer? Dan apakah itu juga menambah aku semakin bahagia? Anda boleh kok menemukan alasan-alasan yang kemudian merujuk kepada diri Anda. Apa manfaatnya bagiku? Begitu juga kalau Anda sudah bekerja di sebuah perusahaan atau Anda menjalankan bisnis, Anda perlu mengajukan pertanyaan, apa ini manfaatnya bagiku ya? Termasuk ketika Anda berorganisasi sosial, Anda ikut himpunan alumni, atau Anda ikut organisasi sosial yang lain, Anda bisa mempertanyakan, apa manfaatnya bagiku? Ya, mungkin kalau di organisasi sosial, manfaat harta mungkin nggak dapat, manfaat tahta mungkin tidak dapat, manfaat kata mungkin tidak dapat, tapi Anda dapat manfaat cinta, mendapat manfaat populer misalnya, atau Anda mendapatkan manfaat bahagia. Selama ada manfaatnya, itu akan menjadi dorongan yang kuat untuk Anda bertindak, untuk Anda beraktivitas. Tapi kalau kemudian manfaat bagiku sudah tercapai, itu akan loyo, akan lemah. Maka prinsip yang kedua dilanjutkan apa?
apa manfaatnya bagi orang lain. Ternyata begitu aktivitas yang kita lakukan ini memberi manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Memberi manfaat buat keluarga kita. Memberi manfaat buat saudara kita. Memberi manfaat juga buat sahabat-sahabat kita. Memberi manfaat buat komunitas kita. Memberi manfaat buat orang-orang di perusahaan kita. Maupun juga memberi manfaat buat orang-orang yang membutuhkan. Maka itu akan menjadi dorongan yang kuat. Kenapa? Karena Anda merasa berharga. Karena Anda merasa berarti dalam hidup ini, maka kemudian itu akan menjadi dorongan yang sangat kuat untuk Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Ya, jadi itu prinsip yang kedua. Sementara prinsip yang ketiga adalah apa manfaatnya setelah aku mati. Kira-kira apa yang Anda lakukan ini setelah Anda mati, apa manfaatnya? Baik bagi Anda, baik bagi keluarga Anda, baik buat orang-orang dekat Anda, dan yang paling penting juga buat bekal Anda bertemu kepada Sang Maha Kekasih. Kira-kira apa manfaatnya setelah mati aktivitas yang kita lakukan ini? Kalau Anda mampu menjawab 3 pertanyaan ini, insya Allah Anda akan menemukan why yang sangat kuat, why yang sangat mendarah daging, dan itu akan memotivasi Anda. Jangan sekali-kali melakukan pekerjaan asal melakukan pekerjaan, karena itu bisa loyo di tengah jalan, atau anget-anget tai ayam, semangat di depan setelah itu loyo. Kenapa itu terjadi? Ini juga sering dialami oleh orang-orang yang suka ikut training ya. Waktu training semangat, bisa, semangat, yes. Tapi 2 minggu kemudian loyo. Kenapa? Karena boleh jadi yang dilakukan itu, dia tidak bisa menjawab why. Kenapa saya melakukan ini? Pastikan sebelum melakukan aktivitas apapun, Anda menemukan why-nya. Kenapa saya harus melakukan ini? Insya Allah itu akan memotivasi yang sangat dahsyat dalam diri Anda, dan Anda berarti menjadi motivator terhebat buat diri Anda. Nggak usah sibuk cari motivator-motivator, karena motivator terbaik bagi Anda adalah diri Anda sendiri. Sepakat? Kalau sepakat, segera temukan dong why Anda dengan menjawab 3 pertanyaan tadi. Insya Allah, kalau Anda mampu menjawab 3 pertanyaan ini, Anda akan mengalami lompatan motivasi yang luar biasa. Nggak percaya? Praktekin dulu dong.